Pernah nggak sih Anda mikir kenapa ya ada produk yang rasanya awet banget, tapi ada juga yang baru seminggu dipakai udah rusak? Nah, jawabannya itu ada di satu kata, kualitas. Selamat datang di pembahasan kita tentang konsep inti manajemen kualitas. Ini dirancang khusus buat Anda, para mahasiswa, biar punya pemahaman yang kuat tentang mata kuliah yang super penting ini. Oke, mari kita langsung masuk. Kita akan kupas tuntas 5 pilar utama ini. Anggap saja, ini sebagai fondasi buat Anda biar makin kokoh pemahamannya tentang apa itu manajemen kualitas dan kenapa ini penting banget di dunia bisnis sekarang. Pertama-tama, kita jawab dulu pertanyaan paling dasar tapi paling penting, apa sih sebetulnya kualitas itu kalau kita ngomongin dalam konteks bisnis? Percaya deh, ini lebih dalam dari yang kita kira. Kita kan sering banget ya pakai kata ini sehari-hari. Tapi dalam ilmu manajemen, kualitas itu punya definisi yang spesifik yang dibentuk oleh para pemikir hebat di bidang ini. Yuk kita lihat 3 sudut pandang utamanya. Jadi, menurut Joseph Juran tuh simpel aja. Kualitas itu fokusnya ke pelanggan, bukan soal canggih atau tidaknya, tapi tentang seberapa bagus sebuah produk atau jasa ngejalanin fungsi yang diharapkan sama penggunanya. Intinya, produk itu berfungsi sebagaimana mestinya kah? Nah, itulah kualitas menurut Juran. Kalau Philip Crosby, beda lagi nih pendekatannya. Dia lebih by the book. Buat dia, kualitas itu artinya memenuhi semua spesifikasi dan standar yang udah ditentuin. Titik. Gak boleh ada penyimpangan sama sekali. Kalau sebuah produk didesain tebalnya 10 mm, ya kualitas itu artinya produknya harus pas 10 mm. Nah, W. Edwards Deming ini membawa kita ke level yang lebih visioner. Menurut dia, kualitas itu bukan cuma soal bikin pelanggan senang hari ini. Perusahaan yang benar-benar hebat itu yang bisa nebak dan penuhin kebutuhan pelanggan di masa depan, bahkan sebelum pelanggannya sadar. Ini cara pandang yang strategis banget. Terus gimana pandangan modernnya? Nah, disinilah standar internasional ISO masuk. Definisi ini pada dasarnya menggabungin semua ide tadi jadi satu. Jadi kualitas itu mencakup semuanya. Harus sesuai spek, harus berguna buat pelanggan, bahkan sampai harus bisa memenuhi kebutuhan yang gak diungkapkan secara langsung. Komplit banget kan? Oke, jadi pertanyaannya, kenapa sih kita repot-repot ngomongin semua definisi ini? Karena kalau kita ngerti kenapa kualitas itu krusial, kita sebenarnya lagi ngertiin kunci sukses bisnis modern. Kualitas itu bukan lagi sekedar pilihan, tapi keharusan. Buat Anda, calon manajer, ini penting banget buat dicatat. Fokus pada kualitas itu bukan biaya, tapi investasi. Lihat saja daftar ini. Kualitas itu menciptakan efek domino yang positif. Reputasi bagus, biaya operasional turun karena makin efisien, dan ujung-ujungnya perusahaan bisa makin berkembang. Oke, kita udah ngerti apa dan kenapanya kualitas. Sekarang, kita masuk ke bagian yang seru. Gimana bedanya penerapan kualitas di dunia produk yang bisa kita pegang dengan dunia jasa yang cuma bisa kita rasain? Sebelum kita bandingin, kita harus paham dulu nih, DNA-nya jasa itu beda banget sama produk. Jasa itu nggak bisa dilihat, nggak bisa dipisahin dari yang nyediain, kualitasnya bisa naik turun tergantung situasi, dan yang pasti nggak bisa di-stok. Nah, karakteristik unik inilah yang bikin ngelola kualitas jasa itu jadi tantangan tersendiri. Nah, ini dia nih bedanya kelihatan jelas banget. Kalau buat produk, kita bisa ukur hal-hal fisik kayak daya tahan atau fitur-fiturnya. Tapi kalau buat jasa, yang kita ukur itu hal-hal yang lebih manusiawi. Misalnya, seberapa cepat stafnya merespons, seberapa kompeten mereka, atau bahkan soal kesopanan. Ini ibarat kita pakai 2 kacamata yang berbeda untuk melihat tujuan yang sama, kepuasan pelanggan. Oke, kita sudah tahu apa itu kualitas dan bedanya untuk produk dan jasa. Sekarang kita dalamin lagi, gimana cara ngelolanya? Dan berapa biayanya? Karena pada akhirnya kualitas itu selalu ada harganya ya. Pendekatan terhadap kualitas itu gak statis loh, ada evolusinya. Dulu banget, perusahaan itu cuma ngecek barang di akhir. Kalau ada yang cacat, ya dibuang. Itu era inspeksi. Terus makin canggih, pakai data statistik. Dan hari ini, kita ada di era manajemen strategis, di mana kualitas itu bukan lagi urusan pabrik aja, tapi jadi senjata utama buat menang di pasar. Intinya gini deh, setiap perusahaan itu pasti bayar untuk kualitas. Pilihannya cuma 2, bayar di depan dengan biaya kualitas baik, contohnya ngasih training ke karyawan biar nggak ada kesalahan, atau bayar belakangan dengan biaya kualitas buruk, yaitu biaya karena produk gagal, pelanggan komplain, sampai reputasi hancur. Kira-kira mana yang lebih cerdas? Nah, biar nggak cuma teori melulu, kita lihat langsung yuk contoh di dunia nyata yang pastinya relevan banget buat kita semua. Transformasi layanan yang dilakukan oleh maskapai kebanggaan kita, Garuda Indonesia.
Garuda Indonesia itu melakukan sesuatu yang keren banget. Mereka nggak cuma jual tiket pesawat, tapi mereka menciptakan sebuah konsep yang namanya Garuda Indonesia Experience. Ini bukan slogan doang loh, tapi sebuah sistem buat ngasih layanan yang konsisten dan berkesan di setiap penerbangan. Dan ini cara mereka bikin konsep abstrak kualitas layanan jadi konkret. Mereka memecahnya jadi sesuatu yang bisa kita rasakan lewat panca indera, mulai dari aroma khas di kabin, musik yang diputar, sampai seragam pramugari. Semuanya itu diterapkan secara konsisten di setiap titik interaksi pelanggan, dari pas Anda pesan tiket sampai nanti ambil bagasi. Ini baru namanya manajemen kualitas layanan yang sesungguhnya. Dan hasilnya, bukan cuma omong kosong, fokus strategis mereka pada kualitas ini membuahkan hasil nyata. Penghargaan ini jadi bukti kalau investasi mereka untuk menciptakan pengalaman terbang yang luar biasa itu benar-benar diakui. Nah, ini membawa kita ke pemikiran terakhir. Manajemen kualitas itu bukan cuma teori buat dihafal pas ujian. Ini adalah alat yang super praktis yang bisa Anda pakai buat menganalisis dan ningkatin bisnis apapun. Jadi, coba deh Anda pikirin gimana caranya menerapkan konsep 5 panca indera ini di kafe langganan Anda, di toko buku, atau bahkan di layanan kampus. Itulah langkah pertama Anda untuk mulai berpikir seperti seorang manajer kualitas.